telat sedikit. It's okay. Nah, tunggu beberapa menit dulu ya, Kak. Nah, Itu di kampus ya? Oke juga. halo, Kak. Baik, mungkin bisa kita mulai ya, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semua. Karena berkat Allah kita diberi kesempatan untuk dapat melakukan kelas ini. Tangguh kita berikan sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena itulah yang selalu menjadi panutan kita dari dulu hingga sekarang. Baik, untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan dirinya untuk menonton kegiatan kita pada malam ini. Baik, kita mulai saja pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kita akan melaksanakan kelas yang bertemakan menulis bakat atau keterampilan. Nah, ini materinya sangat masih membuat senang menulis atau apa. Ini saya punya bakat menulis atau apa. Atau teman-teman memang dari dulunya suka menulis, berlatih menulis, atau teman-teman juga mau mulai menulis, sangat penting sekali, bermanfaat sekali untuk menonton untuk menonton list ini sampai selesai. Nah, pemateri kita pada malam hari ini adalah Kak Helvi. Jadi saya akan bacakan nama lengkap Helvi Mesari, nama panggilan Helvi atau Evi atau Vivi. Saya Kak. Maaf kalau salah. Yeah. Tempat tanggal lahir Wajo 12 Mei 1998. Ulang tahunku beda 2 hari. Oke. Mahasiswi angkatan 2016. Jadi Kak Helvi ini juga punya moto hidup, yaitu tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Kan? Nah, oke, tidak perlu menunggu lama, kita mulai saja ya materi kita, menulis bakat atau keterampilan. Dipersilahkan untuk Kak Helvi memaparkan
tentang materi kita pada malam hari ini. Silahkan Kak. Oke, thank you Ika. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat untuk teman yang sudah join. Oke, seperti tadi yang disampaikan Ika bahwa di sini kita akan membahas salah satu aspek kepenulisan, salah satu cabang dari menulis itu sendiri, tapi penjelasan yang lebih umum dan secara umum gitu. Karena mungkin di kelas-kelasnya sebelumnya divisi sastra itu membahas kepenulisan naskah dari naskah tertentu yang secara khusus ya spesifik, entahkah itu naskah cerpen, naskah teater ataupun puisi, mungkin spesifik sebelumnya membahas spesifik tentang itu. Tapi untuk sekarang saya memilih untuk membahas kepenulisan secara umum. Itu sebelumnya, sorry kalau agak bising ya, agak bising di sini karena kurang kondusif memang, tapi semoga suara saya masih bisa terdengar jelas, masih kedengaran jelas sih deh. Ya. Ya. Oke, membahas kepenulisan secara umum dengan topik apakah sebenarnya menulis itu adalah bakat atau keterampilan. Karena banyak yang saya tidak bisa menulis karena saya tidak punya bakat atau hal-hal yang semacam itu. Sebelum ke situ, ke poin intinya itu, saya mau dulu sedikit sharing bagaimana perjalanan saya yang cukup ini dalam dunia kepenulisan. Jadi saya itu menulis iya, masih begitu dan seterusnya. Saya memang salah satu orang yang doyan nulis diary. Nah, di kelas 2 SMA, bukan, kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA itu saya baru nulis puisi, tapi baru puisi-puisi yang puisi-puisi narasi seperti itu. Kelas 2, kelas 3 SMA. Mungkin agak terlambat ya kalau dibanding penulis-penulis lain yang mungkin sejak SMP sudah berkarya sedemikian rupa. Saya di SMA baru mulai, itu pun SMA akhir, tahun akhir gitu. Dan itu pun juga belum terlalu saya seriusi. Agak seriusi sedikit dunia kepenulisan itu baru pas masuk kuliah, mulai mengembangkan, kemudian joinlah saya di Lentera dan ambil divisi sastra. Itu juga salah satu alasan. Jadi itu sedikit, kalau dibilang di sini tidak akan berbicara banyak mengenai berbicara banyak secara teoritis mungkin ya, karena saya merasa belum punya, isi kepala saya belum cukup memadai untuk ngomong yang seperti itu secara teoritis. Jadi di sini saya berbicara sekedar dari perspektif saya, dari experience saya dalam menulis, dan berbicara bukan sebagai seorang penulis, sebagai orang biasa yang suka nulis, baru punya kemauan dan rasa ingin tahu atau rasa suka terhadap dunia kepenulisan. Saya baru di tahap paling bawah itu, bukan sebagai orang yang pro, makanya saya ngomong di sini enggak. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal penulisan, saya banyak mendapat ucapan. Saya banyak baca bahwa menulis itu bisa membantu our mental, menyehatkan mental kita, membantu kita untuk nggak stres, nggak suntuk, ataupun ya perasaan-perasaan menyebalkan seperti itu. Kalau menulis, katanya kita bisa menghilangkan perasaan itu dengan menulis. Kemudian saya lakukan
Ya, it happens. Itu yang memang seperti itu adanya dan saya merasakan itu. Apalagi saya di sini masuk manusia introvert, golongan manusia introvert yang itu pertimbangan biasa ngomong. Nah, itu untuk bantu saya meluapkan isi. Kita mungkin sama-sama sepakat bahwa menulis adalah belajar, karena sebelum kita menulis harus ada dulu input yang masuk ke kita, baru kemudian kita tuangkan. Kalau kata Terelie, sebuah teko tidak akan mampu menuangkan air ke dalam gelas kalau tekonya sendiri tidak diisi dengan air. Seperti itu analoginya. Artinya kita tidak akan bisa menuliskan sesuatu kalau kita tidak belajar dulu. Bahkan dalam bahasa Inggris itu sendiri kan, kita dalam lingkup bahasa Inggris ini akan ada 4 skill. Ada yang menjadi outputnya adalah writing dan speakingnya. Kita tidak akan bisa writing dan speaking kalau kita tidak listening dan reading. Begitu juga ke penulisan yang secara umum. Kita tidak akan bisa menulis sesuatu kalau kita nggak baca dulu, kalau kita nggak mendengar dulu. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan bahwa menulis adalah proses belajar juga. Seperti itu. Oke. Jadi kalau menurutnya ini kita coba lebih interaktif ya. Kalau menurutnya Ika, kalau dikasih satu kata menulis, apa yang kemudian langsung ada di dalam kepalanya Ika atau teman-teman mungkin di sini? Satu kata, Kak. Kalau saya kasih satu katanya itu adalah menulis, apa yang ada dalam kepalanya Ika atau teman-teman di sini? Rumit. Rumit. Kenapa rumit? Karena tidak, meskipun kita kayak diberi satu kata, Kak, kalau disuruh kayak kembangkan, pasti cari kata yang pas. Makanya di situ rumit. Untuk buat kalimat itu satu kata, dirangkai jadi satu kalimat, pasti di pikirannya itu kata yang pas itu bagaimana supaya. Jadi intinya menulis sama ribet ya? Itu ya? Begitu kalau ternyata, Kak, nggak bikin rumit diri nah. Oke. Oke, sekarang untuk menjawab itu, kita dulu bahas masalah-masalah yang ada dalam dunia kepenulisan. Itu ngapain deh? Temukan ada data yang pernah saya baca bahwa di dunia ini kan ada namanya tes PISA ya, salah PISA. Saya lupa kepanjangannya apa, tapi SA-nya itu student assessment, dan salah satu ruang lingkupnya dalam tes itu adalah membaca. Salah satu ruang lingkupnya dalam tes adalah membaca, dan Indonesia itu berada dalam peringkat ke-62 dari 70 negara. Nah, itu kan cukup menampar bagi kita yang peka. Bagaimana hasil tesnya menunjukkan Indonesia berada di level yang sangat bawah, 62 loh, nomor 62 dari 70. Ini data kalau entahkah 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, masih belum jauh-jauh. Intinya Indonesia itu berada di level bawah kemampuan bacanya, reading comprehension-nya. Itulah juga yang kemudian menjadi akar kenapa kurang orang yang kemudian suka nulis, yang menganggap menulis itu cenderung membosankan karena membacanya juga tidak intens, tidak suka juga membaca, makanya dia tidak suka juga menulis. Banyak yang seperti itu.
karena kurangnya kemampuan itu outputnya yaitu tadi kemampuan nulisnya juga yang kurang yang suka dunia kepenulisan. Ya makinlah jauh-jauh di Lentera saja, di divisi sastra saja itu hampir hampir punah mungkin yang anggota yang mau fokus di divisi sastra itu kurang sekali. Di D10 ada itu itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Apakah kenapa banyak yang tidak suka nulis? Kenapa orang-orang beranggapan bahwa menulis itu membosankan? Kenapa beda? Eka, kenapa? Atau menurutnya teman-teman di sini yang join di sini berapa orang? 5 orang. Kenapa nulis itu dianggap sebagai sesuatu yang membosankan? Kalau saya Pak, kalau menurut saya karena mungkin ada kenapa menulis itu lebih banyak memang ngomongnya orang Indonesia Kak, malas kita tulis. Bukan saya bilang. Belum nikmati lebih Kak. Banyak yang... Iya Kak. Belum. Oke, itu memang salah satu akar masalah. Kenapa kemudian literasi Indonesia berada di level bawah? Udah membacanya kurang, minatnya juga dalam menulis ya kurang, ya gimana dong? Mungkin teman-teman di sini punya jawaban di kepalanya masing-masing. Kenapa kira-kira itu dianggap sebagai sesuatu yang membosankan? Oke. Kemudian ada juga orang yang bilang begini. Setiap ini sudah mulai menyinggung tema kita ya mengenai apakah menulis itu adalah bakat atau keterampilan. Ada yang beranggapan seperti ini. Setiap orang lahir ke dunia sudah membawa bakatnya masing-masing. Bakat khusus menulis. Dan katanya, saya tidak berbakat menulis, akhirnya saya tidak menulis, karena memang tulisan saya tidak bisa berkualitas dan tidak berbobot. Banyak yang beranggapan seperti itu. Bukan hanya orang yang jauh-jauh di luar sana, bahkan ya di sekitar saya, teman-teman saya juga beranggapan seperti ini. Bilang, saya tidak ada tulisan karena mau gimana lagi saya tidak punya bakat dalam menulis, saya tidak akan bisa menulis, katanya seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah memang menulis ini adalah bakat atau keterampilan sebenarnya? Lagi-lagi di sini kita coba interaktif ya. Menurutnya Ika di sini apakah menulis itu adalah bakat atau keterampilan? Bakat itu kan sesuatu yang dibawa dari bawaan dari lahir ya. Keterampilan itu sesuatu yang dapat dilatih dan diproses. Jadi menulis ini masuk kategori apa? Menurutnya Ika. Kalau menulis itu merupakan keterampilan karena maksudku ya dilatih terus menerus, berlatih pakai memang pada dasarnya kita sudah kayak kalau menulis memang ada basicnya memang waktu sekolah dulu itu kan ada memang, tapi cuman butuh kayak dilatih begitu Kak. Tadi kan Ika bilang bahwa
apa tadi, ada basicnya toh. Setiap orang ada basicnya memang menulis dari kecil. Bukankah itu berarti bahwa setiap orang memang ada bakatnya menulis? Itu kan basicnya di situ. Bisa kita beranggapan bahwa memang ada bakatnya. Ya ada basicnya, ada bakatnya. Jadi gimana? Kalau saya terampil ya Kak. Terampil, oke. Okay. Kalau saya terampil. Jadi, maksudku kalau menulis kayak menulis apa ya? Kalau menulis memang dari sekolah Pika, maksudku saat mereka sekolah ada kayak kalau diajari disuruh mengarang bisa jika, tapi memang harus apa ya? Mungkin dilatih terus, dilatih kayak orang yang kayak bermain gendang. Oke. Yeah. Awalnya tuh saya juga mengklasifikasikan menulis ini sebagai keterampilan. Tapi ada lagi pemikiran lain masuk, menulis ini memang bakat deh. Tapi di sisi lain banyak lagi yang terjadi kayak, saya juga bingung. Saya juga sempat bingung, ini sebenarnya menulis apakah masuk kategori bakat atau keterampilan. Sekarang di sini anggap kita ada kotak ya, ada 2 kotak. Ini kotaknya bakat, di sini keterampilan. Kemudian menulis kita kategorikan sebagai bakat. Kalau kita berbicara bakat berarti tidak semua orang tidak semua orang bisa. Mau dilatih bagaimanapun kalau tidak ada bakatnya dia tidak akan bisa. Mungkin seperti contohnya musik, saya tidak tahu musik itu bakat atau keterampilan, tapi ada yang bilang bahwa biar bagaimana kalau kau latihan menyanyi kau tidak akan bisa. Tuh, karena kamu tidak punya bakat nyanyi katanya. Nah, untuk penulisan itu sendiri coba kita kasih masuk ke bakat ya. Kalau menulis masuk di bakat, aduh salvo Kak Sari. Kalau menulis kita kasih masuk ke kategori bakat, berarti tidak semua orang mampu menulis. Pertanyaannya, apakah sebenarnya semua orang bisa menulis atau tidak? Apakah semua orang bisa direkam menulis? Semua ya? Tapi ada memang yang terampil. Iya. Ada memang. Jadi inti dari yang mau saya bilang adalah saya menganggap bahwa menulis itu tidak di salah satunya saja, tapi banyak. Ini dari perspektif saya ya. Saya tidak tahu kalau teman-teman seperti apa. Di sini saya opini itu tadi balik ke situ, kita masuk menulis masuk kategori bakat. Kalau kita beranggapan bahwa menulis hanya sekedar bakat, hanya sekedar bakat saja, berarti tidak semua orang bisa menulis. Nah, saya tidak sepakat kalau kita bilang tidak semua orang bisa menulis. Menurut saya semua orang bisa menulis. Buktinya setiap hari kita menulis. Yang paling kecil chattingan. Apakah ada orang yang kalau chattingan sepanjang masa, kalau chattingannya terus dia cuma VN, atau dia hanya kalau mau ngomong sesuatu lewat handphone, apakah sekedar langsung telepon saja, hanya VN saja, atau voice call saja, voice call, video call? Apakah orang seperti itu? Tidak kan? Kita setiap hari kita nulis, kita chattingan, kita bikin caption untuk postingan kita, upload status, itu kan nggak menulis. Jadi saya tidak kurang sepakat kalau hanya dikategorikan sebagai bakat saja. Kemudian di sisi yang lain, kalau kita mengkategorikan menulis sebagai keterampilan saja, artinya setiap orang itu punya kemampuan sama-sama gampang menyerap ilmu kepenulisan. Misal contohnya, sini ada 2 orang,
si A dan si B. Si A dan si B ceritanya selalu sama-sama, barengan dari kecil sampai kuliah, prosesnya sama-sama, anggap seperti itu. Termasuk terjun dalam dunia kepenulisan sama-sama, sama-sama mengikuti kelas ini dan itu, sama-sama ilmu yang diserap. Pertanyaannya, apakah kualitas tulisan yang dihasilkan oleh si A dan si B akan sama di akhirnya nanti? I don't think so. Saya tidak bisa menjamin itu. Kita tidak bisa menjamin itu, meskipun prosesnya sama. Itu kan keterampilan. Kalau kita bicara keterampilan, kita berbicara latihan, proses, prakteknya seperti apa, dan outputnya nanti akan seperti apa dari hasil latihan-latihan itu. Tapi kalau kita mengkategorikan menulis hanya sebagai keterampilan saja, berarti semua orang bisa menghasilkan kualitas tulisan yang sama. Menurut saya tidak. Sampai hari ini kualitas tulisan orang itu masih beda-beda, meskipun sejalan prosesnya dari nol sampai kemudian menghasilkan karya. Itulah kenapa saya mengkategorikan menulis itu sebagai bakat dan keterampilan yang bisa diasah. Jadi dua-duanya. Saya tidak memihak ke salah satunya, tapi kedua-duanya, karena memang ada konteksnya masing-masing. Bisa menulis bisa menjadi bakat kalau orang itu kalau kita bicara bakat tinggal dipoles sedikit, itu bisa cepat menangkap. Kalau kita hanya bicara keterampilan tapi tidak punya bakat di situ, menurut saya butuh kekuatan yang lebih ekstra supaya mampu dan terampil. Beda kalau memang ada bakatnya. Jadi kalau bicara menulis apakah bakat atau keterampilan, ya dua-duanya menurut perspektif saya. Tapi dalam konteksnya masing-masing dan orang sasarannya juga ya masing-masing, beda-beda. Gitu. Nah, kemudian kalau kita adalah bakat, mungkin gampang terima polesan, asupan supaya skill nulisnya itu bisa oke dan bisa mantap kalau memang sudah ada bakatnya. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana dengan orang yang merasa tidak punya bakat menulis? Artinya dalam konteks ini menulis itu menjadi kategori itu tadi yang kedua, keterampilan. Artinya masih perlu diasah, masih perlu dilatih dan seterusnya. Nah, itu bagaimana caranya? Bagaimana kemudian caranya kita meningkatkan keterampilan menulis? Jadi di sini saya pernah ikut beberapa kelas kepenulisan, tidak banyak tapi ada. Pertama, coba bertanya ke diri sendiri, kita ini mau nulis atau tidak, mau atau tidak sebenarnya. Kalau tidak ya gitu. Karena saya juga sesuatunya itu dari mindset kita masing-masing. Ada juga yang pernah saya nonton, katanya salah satu yang menghambat kita dalam menulis adalah monolog batin kita. Ada dalam diri kita ada yang namanya monster imajiner. Artinya kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita bilang tulisan saya pasti akan jelek ini. Pada akhirnya kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa saya memang tidak bisa nulis. Mau dikasih bagaimanapun saya tidak bisa nulis. Ada orang yang banyak yang menanamkan itu dalam pikirannya, jadi itulah yang terjadi. Jadi pertama, anggap tips pertama untuk melatih keterampilan nulis itu ya keinginan untuk nulis itu sendiri. Kalau dari awal kita tidak punya keinginan untuk nulis, ya susah memang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada kemauan, keinginan untuk nulis, apa selanjutnya? Kedua itu adalah idenya. Apa yang mau kita tulis kalau tidak ada ide?
Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita mendapatkan ide? Salah satu juga kendalanya, curhatannya teman-teman, termasuk saya juga dulu, ini apa yang harus saya tulis? Saya nggak punya ide. Saya mau nulis apa kalau nggak punya ide? Nah, dari kelas yang saya ikuti, ide itu ada di sekitar kita. Banyak. Jamilah dulu ke sekitar kita. Di dalam diri kita sendiri itu banyak ide. Tidak punya masalah, ya kan? Dari masalah itu kita bisa memunculkan ide tulisan. Coba perhatikan orang-orang yang galau, misal orang-orang yang galau, lagi putus cinta, misal lagi berantem sama doinya atau diselingkuhi sama doinya. Itu bahkan yang menganggap dirinya tidak bisa nulis, kalau ada di fase itu, tiba-tiba kita perhatikan ya, tiba-tiba statusnya, caption di statusnya itu langsung puitis. Itu kan karena masalah yang dia dapat, pada akhirnya dapat ide tulisan dan terciptalah tulisan itu. Jadi banyak ide yang bisa kita lihat di sekitar kita. Cuma butuh kepekaan. Iya. Salah satu karakter penulis adalah, ini kata Asma Nadia ya, salah satu karakter penulis adalah kepekaan. Kita harus menjadi orang yang peka, entah terjadi di sekitar kita. Itu. Karena kalau kita peka, kita akan langsung, oh ada masalah ini dengan ini. Jadi apapun problem yang kita temukan di sekitar kita itu bisa jadi ide. Beberapa waktu lalu itu saya saya posting itu tulisan yang cukup menggemaskan menurut saya, yang mengkritisi ironi pendidikan hari ini di Facebook dan di Instagram. Saya posting itu kan muncul karena ada teman-teman atau adik-adik yang curhat, aduh kak, saya kok dikasih tugas terus tapi tidak ada materinya. Itu guru, kenapa seperti itu? Nah, banyak yang curhat seperti itu, akhirnya jadilah tulisan itu. Jadi kita cuma butuh kepekaan, istilahnya. Nah, kalau sudah sampai di tahap itu, sudah ada keinginan, kita sudah peka dengan diri sendiri dan sekitar, kemudian kita sudah dapat ide, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah konsistensi. Ini juga yang masih cukup menjadi PR besar bagi saya. Konsistensi itu susah memang. Untuk menjaga konsistensi kita butuh pasang goal setting. Kita pasang target, tujuan dan target bulan sekian saya mau ini, itu bisa membantu kita untuk konsistensi. Misal tahun 2021 saya harus terbitkan buku ini. Saya harus terbitkan buku, berarti sebelum itu saya harus proses dari sekarang naskahnya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, apa lagi ya? Karakter lain yang perlu dimiliki oleh seorang penulis adalah jujur. Ya mungkin jadi penulis kalau nggak jujur hanya karena kita mau nulis hanya karena untuk mencari sensasi, misal untuk supaya viral dengan cara yang tidak benar, itu kan tidak baik juga. Karena kalau kita bicara menulis itu kan kayak jejak, kita meninggalkan jejak tuh. Kalau jejaknya sudah tidak baik, nah gimana? Susah juga menghapus jejak-jejak seperti itu yang sudah diabadikan seperti itu. Nah, ini juga yang menjawab poin ketika orang-orang bilang membosankan, apakah itu membaca atau menulis. Mungkin karena ada tulisan-tulisan yang dibaca cenderung menggunakan bahasa-bahasa buku, misal bahasa-bahasa yang mungkin dianggap kaku. Akhirnya baru baca satu kalimat
bosan Mi, capek Mi. Jadi tugasnya kita yang memang mau menulis, kita kita lihat sasaran kita kita lihat sasaran kita siapa, misal anak muda yang lagi masa gaul-gaulnya gitu. Kita untuk menarik mereka supaya tertarik dengan untuk tertarik membaca tulisan kita buat tulisan yang fleksibel menggunakan bahasa mereka. Kita tidak usah pakai bahasa yang terlalu formal, misal kita menyesuaikan dengan bahasa mereka. Kita menyesuaikan dengan tren hari ini supaya bisa menarik pembaca. Itu juga salah satu yang bisa kita lakukan. Bagi ini teman-teman yang memang mau menulis, itu yang perlu dilakukan. Kita lihat sasarannya kita siapa, kemudian kita buat tulisan yang tepat sasaran. Masa kita mau bikin tulisan yang harusnya dibaca oleh anak muda, tapi kemudian anak muda gaul, tapi kemudian kita menggunakan bahasa yang sangat formal, ya gimana mereka mau tertarik kan? Seperti itu. Terus dari kelas kepenulisan yang pernah juga saya ikuti, ini masuk ke tips ya, ada 5 tips yang diberikan. Ada 5 tips yang diberikan, itu mudah. Tipsnya itu mudah. MUDAH. M-nya pertama adalah menulis tanpa tapi. Menulis tanpa tapi. Jadi di sini gini, saya kasih ini berapa orang ya? 7 orang, 8 orang dengan Ika. Kita coba challenge. Kita coba saya kasih 2 menit lah ya, 2 menit. Dalam 2 menit itu tuliskan apapun. Ya, dimulai dari sekarang. 2 menit tuliskan apapun itu. Dalam bentuk kalimat atau kata saja? Kalimat. Tuliskan kemudian bacakan, atau yang audiens yang join tuliskan di komentar tulisan ya apapun itu. Setiap hari kayaknya kita nulis ya, masa tidak ada yang bisa ditulis sama sekali, apapun itu. Oke, 2 menit. Suruh nonton kakak di luar. Jadi melirik. Apa? Kak Zainal yang jangan melirik. Ada enggak? Kak Enal mungkin punya. Kak Enal? Ada itu. Gimana Kak Enal? Kak Enal ini punya banyak sekali isi kepala yang bisa dituangkan dalam tulisan, toh Kak? Iya, itu. Itu tulisan itu ada dari Kak Enal sih. Ika jangan melirik-lirik, itu kan ya tulisan. Komentar-komentar seperti itu ya tulisan. Ika ada enggak? Tidak ada Kak. Tidak ada. Oke. Ya. Itu juga yang saya dapat kemarin ketika ikut kelas, dikasih challenge seperti ini. Dalam waktu 5 menit tuliskan apapun. Ya, ada yang saya tulis sedikit ya, 2-3 kalimat saja.
ada juga yang wah dalam 5 menit itu panjang sekali tulisannya, 2 paragraf mungkin. Tapi di sisi lain ada juga yang cuma pelangap-pelongo, aduh saya nulis apa ya, apa ya. Banyak yang seperti itu. Karena mungkin ada pertimbangan lain, entah itu tadi merasa tidak punya ide atau tidak menulis karena takut tulisannya jelek misal. Nah itu menjadi salah satu kendala. Untuk solusi dari kendala ini adalah menulis tanpa tapi. Nggak usah dulu pikir yang lain-lain, asal tulis ya tulis saja. Katanya seorang, siapa ini? Rifai Rifan ya kalau tidak salah. Seorang penulis 100 buku yang sebagian besarnya itu bestseller. Ada 3 tahap yang perlu diperhatikan dalam dunia saat kita menulis. Pertama, yang penting nulis. Kedua, yang penting terbit. Yang ketiga, yang penting bestseller. Nah, pertanyaannya kita sudah ada di tahap mana? Apakah kita belum masuk ke tahap pertama? Yang penting nulis, banyak yang seperti ini. Tapi dari saya coba kita pelan-pelan, ya udahlah menulis tanpa tapi. Itu kan kalau kita chattingan, kita posting status itu kan termasuk karena nanti kita tidak pikir tahap pertama yang perlu kita lewati, menulis tanpa tapi. Yang kedua, U-nya itu adalah usaha perbaikan. Salah satu usaha yang dengan memposting tulisan-tulisan saya, merasa dulu saya tidak mau sekali posting tulisan saya hanya untuk pribadi. Tapi makin ke sini kalau saya berpikir seperti ini ya, kalau saya tidak posting, kapan tulisan saya akan dapat kritikan? Kapan tulisan saya kemudian akan mendapat perbaikan kalau saya tidak dapat kritikan? Makanya saya publish. Banyak orang yang dikritik lah istilahnya. Tidak mau dikritik, takut dikritik, pada akhirnya tidak ada perbaikan gitu. Jadi yang pertama tadi menulis tanpa tapi, yang kedua usaha, dan yang ketiganya D-nya itu adalah ya doa. Ya mau gimana pun itu ya kita harus tetap doa. Kata seorang penulis juga, Sailani, itu is mentor saya di kelas penulisan. Katanya kalau nggak bangun jam 2 dini hari, tidurnya jam 2 dini hari. Antara itu dua. Antara tidur jam 2 tapi dia baru tidur, atau tidur di awal waktu tapi bangun jam 2. Nah, itu dari dia. Kemudian yang keempat adalah amati. A-nya adalah amati. Artinya kita coba cari-cari referensi ke toko buku misal, atau referensi bacaan dimanapun yang kita mau, yang kita suka. Kemudian kita jadikan itu bahan pertimbangan untuk tulisan-tulisan kita. Tapi di sini saya tidak bilang bahwa kita meniru tulisan orang lain ya, tapi itu sebagai referensi. Saya juga termasuk orang yang kalau ditanya siapa penulis yang kamu jadikan referensi, saya tidak akan menjawab siapa-siapa, karena saya mencoba menyerap setiap yang saya dapat. Kemudian saya pertimbangkan bagus tidaknya, cocok tidaknya dengan style tulisan saya, kemudian ya saya pakai dan jadikan referensi. Artinya saya tidak terpatok pada satu orang, gitu. Jadi mengamati. Kemudian kita lakukan editing dengan naskahnya kita. Kalau katanya siapa itu Asma Nadia, penulis itu harus bisa jadi editor, jadi tidak mengharapkan orang lain. Kita harus bisa mandiri gitu. Dan yang terakhir itu hanya harus terbit. Itu tadi seperti siapa itu tadi yang bilang tahap kedua, bukan ketiga ya, kedua harus terbit katanya. Banyak orang yang punya stok naskah
Tapi ya sekedar jadi stoknya saja. Lalu mau diapakan itu selanjutnya? Ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa saya pelan-pelan mencoba untuk publish tulisan saya. Ya harap-harap ada yang melirik, harap-harap ada yang melirik, atau kalau enggak itu jadi ajang perbaikan untuk saya, membuka kritik, membuka wadah untuk orang-orang mengkritisi tulisan saya. Kemudian saya bisa pakai untuk edit, kemudian mencoba diterbitkan. Karena dalam menulis itu sendiri saya punya beberapa alasan kenapa kok saya prefernya ke nulis gitu. Pertama itu tadi yang saya bilang di awal bahwa saya kan ini manusia yang susah susah langsung meluapkan isi pikiran saya, perasaan saya tumpahkanlah ke dalam bentuk tulisan, Kemudian kalau sudah ada tulisan seperti itu, lalu kenapa Mi? Apakah itu hanya sekedar untuk diri saya sendiri ataupun untuk orang lain? Karena kalau kita kulik baik-baik bahwa alasan orang untuk nulis itu kan beda-beda. Ada memang yang hanya untuk diri sendiri, ada juga yang untuk sekitar dan orang lain. Nah, kalau saya dulunya saya menulis hanya untuk diri saya sendiri karena alasan pertama tadi. Karena alasan saya cuma mau mengeluarkan isi kepala saya supaya enggak stres gitu, enggak meledak sendiri. Tapi lama-lama saya berpikir kayaknya toh saya harus meninggalkan jejak deh. Apa yang orang lain akan ingat tentang saya kalau saya tidak meninggalkan jejak. Tuh, saya nulis. Tuh, jadi yang pertama mengeluarkan isi kepala, yang kedua meninggalkan jejak, dan yang ketiga ini alasan yang mungkin hampir semua penulis memiliki pakai alasan ini. Kenapa dia menulis? Untuk ya bermanfaat untuk orang-orang, untuk menyebar kebermanfaatan. Setiap orang memang punya caranya masing-masing untuk bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sekitar. Dan cara saya, salah satu misi yang saya lakukan untuk mencapai visi itu adalah ya menulis. Ya itu kayaknya dari saya nih. Ji, kelemahan kayaknya. Tidak jika kalau saya iya itu Ji dari saya. Terjawab Ji, terjawab Ji toh. Apakah menulis itu bakat atau keterampilan? Ada Ji tadi saya kasih dari perspektif saya. Ya, wah, jadi Angga tuh Kak fokus terus Kak sama kita begitu, wow. Terbang. Mungkin teman-teman yang lain sudah punya bakat, tapi keterampilannya lagi yang harus terus diasah Kak Di. Keterampilan yang harus diasah ada, tapi keterampilannya memang hanya sebagian orang yang punya kemauan untuk mau dapat keterampilan itu, karena ini saja penontonnya tinggal 4 dan memang sepertinya orang kurang tertarik dengan dan iya Kak, tinggal 4 ini padahal tadi belasan. Saya pikir saya memang hanya mau belajar dan kakak-kakak atau teman-teman yang masih stay mungkin ada pertanyaan nih untuk Kak Helvi atau masukan-masukan, gimana Kak? Silahkan yang masih di room ini. Halo Kak. Jadi Kak, kalau
Jadi semasa di rumah kini Kak, ada tidak keinginan untuk kayak mau Kak menulis novel, mau menulis novel tinggal aja di rumah, tidak ada juga kerja gitu-gitu. Ada keinginan tersebut gitu Kak atau bagaimana? Ada. Kalau dibilang ada tidak keinginannya untuk nulis buku, ya ada. Bukan cuma sejak pandemi ini, sejak tahun kapan itu, 2018, mungkin 2018, 2019, saya sudah catat dalam bucket list saya bahwa saya harus punya buku. Ada saya catat, yang pertama saya harus punya buku antologi di mana saya adalah penulis solonya. Saya ada catat di mana saya harus menerbitkan buku novel yang bercerita tentang stories of my life, cerita hidup saya. Terus apalagi tuh ya saya catat buku non-fiksi yang bercerita tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitaran kita, semisal insecurity atau apalagi ya, apapun itu. Sometimes di Instagram itu saya sering buka question box. Itu sebenarnya sebagai bentuk riset saya. Sebenarnya saya cari ide dengan cara seperti itu. Saya tanya orang-orang, apa masalah yang menurutmu paling membebani. Itu mungkin yang sering ikuti di IG tahu kalau saya sering buka question box untuk dapat ide-ide seperti itu. Jadi semenjak pandemi, nulis enggak? Iya, saya nulis. Jadi nulis apa? Kalau ditanya nulis apa, saya ikut kelas itu tadi, kelas-kelas kepenulisan. Ya enggak banyak, ya 1-2 lah kayaknya. Saya juga nulis ikut event kepenulisan. Yang paling banyak itu lomba nulis puisi. Karena ya saya sampai hari ini saya masih lebih prefer ke puisi dulu baru ke novel atau cerita, karena salah satu kesulitan saya dalam menulis sebenarnya adalah bagaimana menentukan alur yang menarik. Makanya saya kalau ada lomba-lomba saya cari dulu yang lomba puisi. Sebenarnya dari tahun 2018 itu saya sudah mulai ikut event-event kepenulisan. Pernah ikut puisi, pernah ikut lomba cerpen, dan alhamdulillah beberapa terpilih. Tapi 2019 kayaknya saya sempat vakum. Kemudian 2020 muncullah pandemi yang membawa hikmah. Hikmahnya saya kembali nulis. Ya itu saya ada. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya nih tentang materi kita, menulis itu bakat atau keterampilan, bisa diketik di kolom komentar kakak atau teman-teman sekalian. Jadi betul ya Kak, kalau yang bilang Bapak Pramudia, kalau menulis itu adalah kerja-kerja keabadian. Begitupun dengan Bapak Sapardi, dia itu selalu mau dikenang dengan dia sudah tidak ada di dunia ini, tapi dia ya itu Iya. Jadi Kak Helvi ini juga punya mau abadi dalam. Amin. Kita doakan ya Kak, semoga bukunya bisa semoga tulisannya selesai dan bukunya bisa terbit. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Ayo teman-teman yang mau bertanya tentang menulis atau yang sedang tertarik coba-coba menulis, atau yang atau yang kayaknya yang di kampus lagi asik nongkrong ya. Iya Kak, lumayan. Yang latihan mereka. Ayo Kak, ini tadi sempat ada juga kakak-kakak sedang rapat juga.
Jadi banyak yang datang ke sini tadi. Alhamdulillah. Latihan juga. Mami pentas di, iya kah? Insya Allah. Oke. Akan saja lancar latihannya adik-adik. Ya, amin. Semangat, semangat. Jadi ya apa itu dari saya bilang tidak usah dulu kalau mau nulis, kalau emang mau nulis tidak usah banyak pikir, tidak usah overthinking. Meskipun kemarin saya juga seperti itu, tapi hari ini saya mencoba untuk tidak overthinking kalau mau nulis, mikir belum ada tulisan langsung berpikir jelek tulisanku deh, tidak akan ada yang mau baca deh, dan segala lainnya. Itu terlalu banyak kita pikir seperti itu, makanya ndak nulis-nulis. Itu juga yang dialami penulis-penulis pemula kalau semisal mau menerbitkan buku, itu yang dipikir. Jangan kirim naskahku ke penerbit ini deh, jangan kirim kemana-mana deh, itu nanti jelek ji naskahku, akan ditolak ji juga. Itu kan sebenarnya berawal dari mindset kita masing-masing. Nah, sedangkan J.K. Rowling yang penulisnya Harry Potter, dulunya dia pada saat awal-awal karirnya dia itu ditolak berkali-kali oleh penerbit, tapi buktinya hari ini bukunya kan mendunia tuh. Sama juga dengan ceritanya Asma Nadia dan Helvitiana Rosa, itu saya pernah lihat videonya bercerita bagaimana awal mulanya saat menulis. Itu buku pertamanya, entahkah buku pertama atau kedua, intinya di awal-awal itu mereka bikin buku yang berkolaborasi antara Asma Nadia dan Helvitiana Rosa, dan iya berhasil dicetak tapi dengan kualitas yang kok gini ya katanya. Tapi karena kita berani untuk terbitkan. Kalau waktu itu mereka tidak menerbitkan, ya kita tidak tahu apakah hari ini ada karya-karya luar biasa dari mereka, itu akan ada. Jadi ya berani. Ada resiko. Ya. Karena pasti seseorang yang mau belajar akan tidak pernah takut untuk tidak pernah takut untuk dikoreksi. Seperti itu ya. Iya, jangan takut dikoreksi. Jangan takut dicelai lah. Pokoknya. Jangan takut. Dan yang saya dapat tadi, saya selalu berpikir susah, sulit. Ternyata ada tips dari Kak Helvi, mudah. Wah, sangat bagus. Bisa aku jadikan nanti Kak. Bisa aku jadikan nanti pedoman juga bahwa mudah ini. Iya, segala sesuatunya itu berasal dari mindset Ji. Tapi saya bilang begini bukan berarti saya sudah jago, saya sudah pro dalam mengatasi masalah-masalah itu, tidak. Saya hanya sekedar sharing apa yang saya dapatkan. Jadi di sini saya mencoba menarik teman-teman, kalau tertarik ya udah, kalau enggak juga enggak apa-apa Ji, untuk mengembangkan